Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai materi kimia, yaitu ikatan kimia. Namun pada kesempatan kali ini saya hanya akan membahas sebagian dari materi ikatan kimia, di antaranya lambang Lewis, ikatan ion, dan ikatan kovalen. Untuk selanjutnya, silakan kalian pelajari sendiri materi yang telah saya sampaikan di Google Classroom. Untuk yang pertama ada lambang Lewis. Lambang Lewis merupakan tanda atom yang di sekelilingnya terdapat tanda titik, silang, atau bulatan kecil yang menggambarkan elektron valensi atom yang berikatan. Nah, di sini saya punya dua contoh, ada O dengan nomor atom 8 dan K dengan nomor atom 19. Langkah pertama untuk membuat struktur atom atau lambang Lewis adalah kita konfigurasikan elektron terlebih dahulu. Yang pertama ada O dengan nomor atom 8. Kita konfigurasikan terlebih dahulu 8O. 8O kita konfigurasikan menjadi 2, kemudian sisanya ada 6. Dari situ kita bisa lihat kalau elektron valensi dari O ada 6. Untuk membuat lambang Lewis kita tulis dulu O. Kemudian kita taruh 6 titik atau 6 bulatan kecil di sekeliling O. Letaknya bisa di atas, kiri, kanan, dan bawah. Di sini saya pilih silang seperti ini. Ini merupakan lambang Lewis dari O. Kemudian saya punya contoh lagi, ada 19K. Yang pertama adalah kita konfigurasikan terlebih dahulu. Konfigurasi dari 19K ada 2, kemudian 8, 8, dan 1. Dari sini kita bisa lihat kalau elektron valensi dari K ada 1. Langkah selanjutnya kita tulis dulu K, kemudian karena hanya ada satu elektron valensi, maka kita tuliskan satu tanda, boleh titik, boleh silang, atau bulatan kecil. Ikatan kimia. Ikatan kimia terbagi menjadi 3 jenis. Ada ikatan ion, ikatan kovalen, dan ikatan logam. Yang pertama adalah ikatan ion. Ikatan ion merupakan ikatan serah terima dari unsur logam dan non-logam. Ikatan ion terjadi antara logam dan non-logam, di mana logam biasanya terdiri dari golongan 1A, golongan 2A, dan golongan 3A. Sedangkan unsur non-logam terdiri dari golongan 6A dan golongan 7A. Golongan logam akan melepaskan elektron sehingga membentuk ion positif. Sedangkan golongan non-logam akan menangkap elektron membentuk ion negatif. Lalu bagaimana menentukan pembentukan ikatan ion? Berikut langkahnya. Yang pertama, tentukan dulu konfigurasi dan elektron valensinya. Langkah kedua, tentukan jumlah elektron yang dilepaskan dan yang ditangkap berdasarkan elektron valensi tadi. Jika elektron valensinya itu kurang dari 4, maka atom tersebut akan melepaskan elektron sejumlah elektron valensinya tadi, sehingga muatannya menjadi positif. Jika elektron valensi dari atom tersebut lebih dari 4, maka atom akan menangkap elektron sebanyak 8 kurang elektron valensi tersebut, sehingga membentuk ion negatif. Langkah ketiga adalah membuat persamaan reaksi. Dari ion positif direaksikan dengan ion negatif menjadi ikatan ion. Di sini saya punya contoh, jelaskan terbentuknya ikatan Na dan O. Langkah pertama adalah konfigurasikan Na dan O, kemudian tentukan elektron valensinya. Na dengan nomor atom 11 kita konfigurasikan menjadi 2, 8, 1.
Dari situ kita bisa tahu kalau elektron valensi Na adalah 1. Kemudian O dengan nomor atom 8 kita konfigurasikan menjadi 2, 6. Dari situ kita bisa lihat kalau elektron valensi dari O adalah 6. Langkah selanjutnya adalah menentukan unsur yang melepaskan elektron dan unsur yang menangkap elektron. Na kita tahu elektron valensinya tadi 1. Karena kurang dari 4, maka Na akan melepaskan elektron membentuk ion positif. Nah, Na di sini akan melepaskan 1 elektron untuk membentuk ion Na+. Karena tadi elektron valensinya kurang dari 4. Kemudian O kita tahu elektron valensinya 6. Karena elektron valensinya 6 atau lebih dari 4, maka O akan menangkap elektron sebanyak 8 dikurangi elektron valensi. 8 dikurangi 6, berarti menangkap 2 elektron. Menangkap 2 elektron membentuk ion O2-. Langkah selanjutnya adalah pembentukan ion. Kita tuliskan reaksi ionnya tadi Na plus direaksikan dengan O2- menghasilkan Na2O. Kenapa Na2O? Karena O di sini butuh 2 elektron, sedangkan Na hanya bisa memberi 1 elektron. Otomatis kita butuh 2 Na, maka jadinya Na2O. Atau dengan rumus AY plus direaksikan dengan BX min menjadi AX BY. Angka 1 tidak ditulis. Di sini ada Na plus O2 min. Na di sini sebagai A, Y-nya adalah 1, kemudian O-nya adalah B, X-nya adalah 2. Maka reaksinya AXB, Na, X-nya tadi ada 2, B-nya tadi adalah O, Y-nya adalah 1, karena 1 tidak ditulis. Contoh yang kedua, jelaskan terbentuknya ikatan antara Na dan Cl. Langkah yang pertama adalah konfigurasikan Na dan Cl, kemudian tentukan elektron valensinya masing-masing. Di sini ada 11 Na, maka kita konfigurasikan menjadi 2, 8, 1. Maka elektron valensi dari Na adalah 1. Kemudian 17 Cl kita konfigurasikan 2, 8, 7. Maka elektron valensi dari Cl adalah 7. Langkah selanjutnya adalah menentukan unsur yang melepaskan elektron dan unsur yang menangkap elektron. Di sini Na kita tahu elektron valensinya 1. Kalau elektron valensinya 1 atau kurang dari 4, maka atom tersebut akan melepaskan elektron. Jadi Na di sini akan melepaskan elektron sebanyak 1. Sehingga membentuk ion Na+. Kemudian untuk Cl kita tahu elektron valensinya 7 atau lebih dari 4. Jika elektron valensi lebih dari 4, maka atom akan menangkap elektron sebanyak 8 dikurangi elektron valensi. Maka si Cl akan menangkap elektron sebanyak 8 dikurangi elektron valensinya tadi 7. Maka menangkap 1 elektron sehingga membentuk ion Cl-.
min. Langkah selanjutnya adalah pembentukan ikatan. Kita tulis dulu reaksi antar ionnya. Na plus direaksikan dengan ion Cl- menjadi ikatannya NaCl. Karena Cl hanya butuh 1 elektron, sedangkan Na juga sudah menyerahkan 1 elektron. Jadi jumlah Na1, Cl-nya juga 1. Atau dengan cara lain, pakai rumus AY plus ditambah dengan BX min menjadi AX BY. A-nya adalah Na, Y-nya adalah 1. Kalau 1 tidak perlu ditulis. Kemudian B-nya di sini adalah Cl, X-nya adalah 1 min. Maka menjadi A-nya tadi Na, X-nya 1, maka tidak perlu ditulis. B-nya tadi Cl, Y-nya 1, tidak perlu ditulis. Maka ikatannya adalah NaCl. Ikatan yang kedua adalah ikatan kovalen. Ikatan kovalen merupakan ikatan dengan pemakaian pasangan elektron bersama. Dalam ikatan kovalen terdapat aturan dalam menggambarkan struktur Lewis. Di antaranya, atom yang jumlahnya paling sedikit umumnya digambarkan di tengah. Kemudian elektron valensi dipasangkan untuk memenuhi kaidah oktet atau 8 ataupun duplet atau 2. Duplet di sini khusus untuk atom H. Cara membuat struktur Lewis, yang pertama tentukan konfigurasi dan tentukan elektron valensinya. Kemudian menempatkan atom yang lebih sedikit di tengah dan atom lain di sekeliling beserta dengan elektronnya. Kemudian tata letak elektron bisa dengan titik atau juga silang sehingga jumlah elektron setiap atom memenuhi kaidah oktet ataupun duplet khusus untuk H. Contohnya di sini saya punya ikatan yang terjadi pada CH4 di mana nomor atom C adalah 6 dan nomor atom H adalah 1. Langkah pertama adalah konfigurasikan dan cari elektron valensi terlebih dahulu. 6C kita konfigurasikan menjadi 2, 4. Maka elektron valensinya 4. Ketika kita gambarkan Lewis adalah seperti ini. Sini Lewisnya saya beri tanda bulatan kecil. Kemudian konfigurasi dari H1 adalah 1. Maka elektron valensinya 1. Lewisnya H. Kemudian ada tanda silang 1. Karena elektron valensinya tadi cuma 1. Langkah selanjutnya adalah menempatkan atom yang lebih sedikit di tengah dan atom lain di sekeliling beserta dengan elektronnya. Di sini CH4, maka jumlah C lebih sedikit. Maka C yang diletakkan di tengah beserta dengan elektronnya. Kemudian ada 4H. Karena 4 kita langsung taruh di atas beserta dengan elektronnya. Kanan, bawah, dan kiri. Oke, sudah selesai. Tahap terakhir adalah kita memastikan jumlah elektron pada masing-masing atom apakah sudah oktet atau duplet. Kita cek dulu yang di tengah atau O. Maaf C. Jumlah elektron di C kita hitung dulu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Maka C di sini sudah oktet. Kemudian H jumlahnya sudah 2 berarti sudah oktet. Yang di bawah juga sudah duplet. Yang di atas juga sudah duplet. Maka di sini sudah sesuai. Selanjutnya saya punya contoh PCl3 dengan nomor atom P15 dan nomor atom Cl17. Langkah pertama adalah kita konfigurasikan terlebih dahulu P15, maka kita konfigurasikan 2, 8, 5.
Dari situ kita bisa tahu elektron valensi dari P ada 5. Maka nanti ada 5 elektron di sekeliling P. 3, 4, 5. Kemudian 17Cl kita konfigurasikan 2, 8, 7. Maka elektron valensi dari Cl adalah 7. Ketika kita gambarkan Cl dengan 7 elektron valensi, di sini saya buat silang. Sebanyak 7 saya taruh atas 2, kanan 2, bawah 2, kiri 1, terserah. Langkah selanjutnya adalah menempatkan atom yang lebih sedikit di tengah dan atom lain di sekelilingnya beserta dengan elektronnya. Atom yang lebih sedikit adalah P karena jumlahnya cuma 1. Kita taruh P di tengah beserta dengan elektron valensinya tadi. Kemudian ada 3Cl, maka kita gambarkan Cl di sekelilingnya. Karena ada 3, kita cari yang belum berpasangan terlebih dahulu. Ada yang di atas, di kiri, dan di bawah. Cl, tadi elektron valensinya ada 7. Kita taruh di kiri juga. Kemudian di atas. Sudah selesai. Atau misalkan kita mau cek jumlah elektronnya apakah sudah oktet atau belum, kita cek yang tengah dulu atau P dulu. Kita lihat elektronnya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti sudah oktet. Kemudian kita lihat Cl-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah. CLD yang di kiri 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 sudah oktet. Kemudian Cl yang di atas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 berarti sudah oktet semua. Nah ini bisa kita gambarkan P. Kemudian ketika ikatan digambarkan dengan garis atau strip. Garis di sini menunjukkan adanya ikatan kovalen. Sedangkan ketika tidak ada, maka dia adalah bebas. Ikatan kovalen terbagi menjadi 4 jenis berdasarkan jumlah ikatannya. Yang pertama ada ikatan kovalen tunggal, ikatan kovalen rangkap 2, ikatan kovalen rangkap 3, dan ikatan kovalen koordinasi. Ikatan kovalen tunggal terjadi akibat penggunaan bersama satu pasang elektron. Satu pasang artinya ada 2 elektron. Digambarkan dengan sepasang elektron atau satu garis lurus. Misalkan contoh di sini ada HCl dan H2. HCl di sini kita lihat ada satu pasang elektron yang dibuat ikatan atau digambarkan dengan satu garis lurus. Ini merupakan ikatan kovalen tunggal. Kemudian ada H2. Ada satu pasang elektron dipakai bersama. Kemudian ikatan kovalen rangkap 2. Terjadi akibat penggunaan bersama 2 pasang elektron. Jadi ada 4 elektron. Digambarkan dengan 2 pasang elektron atau 2 garis lurus. Misalkan di sini ada contoh CO2. Di sini bisa dilihat ada 2 pasang di kiri dan ada 2 pasang di kanan. Nah, inilah yang dinamakan ikatan kovalen rangkap 2 karena ada 2 pasang. 1,
2. Di sini juga ikatan kovalen rangkap 2, karena ada 2 pasang ikatan, 1, 2. Kemudian ikatan kovalen rangkap 3, terjadi akibat penggunaan bersama 3 pasang elektron. Contohnya adalah N2. Bisa kita lihat di sini ada 3 pasang, 1, 2, 3 yang digunakan untuk berikatan. Inilah yang dinamakan ikatan kovalen rangkap 3. Yang terakhir adalah ikatan kovalen koordinasi. Jika pasangan elektron yang dipakai bersama hanya berasal dari salah satu atom saja. Misalkan di sini saya punya contoh SO3. Di sini ikatannya. Dari sini kita bisa lihat ada di sini ikatan. Nah, tanda silang ini artinya adalah elektron dari S. Maka di sini adalah ikatan koordinasi. Karena elektronnya hanya berasal dari S. Kemudian di sini juga sama. Ikatan koordinasi. Karena ikatan S dan O yang dipakai hanya berasal dari elektron si S, sedangkan O tidak punya. Kemudian yang di sini ini adalah ikatan kovalen rangkap 2. Karena terdapat 2 pasang. Kenapa bukan ikatan koordinasi? Karena di sini S menyumbangkan elektron dan O juga menyumbangkan elektron. Jadi 2 atom di sini sama-sama menyumbangkan. Jadi terbentuklah ikatan kovalen rangkap 2. Sekian penjelasan dari saya. Jika ada yang kurang jelas, silakan tanyakan, bisa lewat WA ataupun lewat Google Classroom. Selamat mengerjakan tugasnya, tetap semangat dan jangan sampai terlambat.